Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Iwafillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kemampuan, dan yang paling penting adalah masih dalam iman Islam. Dan alhamdulillah kita sekarang masih dalam kondisi bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita yang sudah kita lakukan sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah banyak mendengar ya keutamaan atau keunggulan atau keuntungan dari orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kita tahu bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita juga tahu yang kedua adalah bahwa akan dilipat gandakan kebaikan atau pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa akan diberikan kebahagiaan pada saat berbuka dan pada saat nanti di surga nanti melihat indahnya wajah Allah. Kita juga tahu bahwa di surga nanti ada pintu surga, yaitu pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang menggambarkan bahwa salah satu keutamaan dari yang melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan adalah termasuk golongan yang diridhukan oleh surga. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannah, surga itu merindukan 4 golongan hamba, 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa itu? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang rajin, orang yang senang membaca Al-Quran. Tentu alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk perbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Tentu kalau bisa dengan target ya, misalnya 1 bulan ini kita target 1 kali khatam, target 2 kali khatam, atau target hariannya 1 juz, 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Maka kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dengan berbanyak Al-Quran itu akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Tentu kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak hanya sekedar membacanya. Kita juga berkewajiban mempelajari maknanya. Kita juga berkewajiban mengamalkannya. Syukur-syukur kalau kita pun bisa menghafalkannya dan mendakwahkannya. Apalagi dalam salah satu hadis yang lain Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iwafillah rahimakumullah, itu golongan yang pertama yang diridhukan oleh surga. Nah, golongan yang kedua adalah hifdzil lisan. Orang yang memelihara lidahnya. Dari apa? Tentu dari perkataan dusta, dari perkataan mencaci maki, menghujat orang, dari perkataan memfitnah orang, dari perkataan menggunjing atau menggibah orang. Ya, ini dosa yang kadang tidak kita rasakan ya. Saking asiknya kita ngobrol sampai bergibah begitu. Nah, oleh karena itu maka dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bisa memelihara lidah kita. Ya. Dari perkataan dusta, dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan apalagi perkataan yang bisa membuat kemudian 2 orang bersaudara menjadi berpecah, membuat 2 kelompok bisa berpecah dan sebagainya. Iwafillah rahimakumullah, tentu dalam konteks ini ketika kita memelihara lisan, dalam konteks saat ini bukan hanya sekedar lisan atau pembicaraan yang keluar dari mulut kita, tapi juga dari jari-jari kita ketika menulis status di medsos.
Ya. Kita tahu sekarang dengan sudah banyak orang yang terkena kasus hukum gara-gara dia melakukan fitnah atau penyebaran berita bohong atau pencemaran nama baik melalui medsos. Oleh karena itu, mari kita harus hati-hati di dalam memelihara lidah kita, bukan hanya untuk kepentingan kita juga, tapi agar kita menjadi salah satu hamba yang diridhoi surga. Golongan yang ketiga yang keempat apa? Mari kita tunggu setelah pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan ya, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Golongan yang pertama tadi adalah tahlil Quran, orang yang rajin membaca Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang memelihara lisannya. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Selamatnya manusia akibat atau karena bisa memelihara lidahnya. Nah, sekarang golongan ketiga adalah yang disebut dengan mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang butuh. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ya. Saat ini di masyarakat kita akibat pandemi COVID-19 banyak orang yang terpuruk ekonominya. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang yang usahanya bangkrut. Banyak orang yang tidak bisa lagi bekerja ya karena kondisi COVID. Nah, tentu mereka saat ini sedang membutuhkan. Nah, ini adalah peluang amal kita, ya, peluang untuk mengejar pahala, peluang untuk bisa menjadi golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini ketika setiap kebaikan dilipat gandakan. Ya, sampai 10 kali lipat bahkan lebih. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsinya, puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Jadi mari mumpung masih ada waktu beberapa hari ke depan di bulan Ramadan ini, kita perbanyak infak kita, terutama di dalam membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan materi, sedang membutuhkan makanan, sedang membutuhkan pakaian. Al-mut'imil ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Itu adalah golongan yang ketiga yang akan dirindukan oleh surga. Nah, yang keempat adalah, ini kabar gembira buat kita yang melaksanakan saum Ramadan. Kata Rasulullah SAW, golongan yang keempat adalah as-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi, nambah lagi nih ya, keunggulan atau keutamaan orang yang melaksanakan saum Ramadan, yaitu termasuk golongan hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Bapak sekalian, tentu kita semuanya ingin masuk surga. Ya, tidak ada yang ingin masuk neraka. Dan Allah dan Rasulnya itu sudah menyampaikan kepada kita amalan-amalan apa yang bisa membawa kita ke dalam surga itu. Tentu tidak cukup dengan pemahaman atau pengetahuan. Yang paling penting adalah mengamalkannya. Mengamalkan amalan-amalan yang bisa membawa kita ke dalam surga. Dari hadis Rasulullah tadi, ada 4 golongan hamba yang dirindukan oleh surga. Mari kita mulai dari sekarang. Yang pertama adalah kita perbanyak Al-Quran. Yang kedua, mari kita memelihara lidah kita, termasuk memelihara di dalam menulis status di medsos, ya, agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak menyinggung orang lain. Yang ketiga adalah mari kita perbanyak sedekah, perbanyak infak, terutama untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Dan yang keempat, saat ini kita melaksanakan saum Ramadan, mari kita laksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, karena ingin mengharap ridha Allah. Maka mudah-mudahan dengan demikian saum Ramadan kita menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 4 amalan tadi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.
Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKAD Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.